Ya, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di channel saya Dok Vanzo untuk ya, kali ini kita akan membahas tentang topik kesehatan teman-teman. Apa yang kita bahas? Kita akan membahas tentang tanda-tanda atau waktu yang tepat untuk melahirkan. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga tombol notifikasinya atau nyalakan tombol loncengnya. Biar setiap kali saya menguploadkan video baru, teman-teman mendapatkan notifikasi sehingga tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Oke, saya hitung sampai 1 sampai 3. Silakan teman-teman tekan tombol subscribe-nya di bawah. 1 2 3. Oke, teman-teman. Berangkat dari pengalaman ketika saya bertugas di Puskesmas sebagai dokter muda di Stasi Ilmu Kesehatan Masyarakat dulu. Ada banyak ibu yang datang mau melahirkan di Puskesmas, tetapi belum ada tanda-tanda untuk melahirkan. Nah, kemudian beberapa minggu terakhir juga saya bertugas di ruangan bersalin untuk menolong ibu-ibu bersalin di rumah sakit sebagai dokter muda. Saya juga banyak menemukan ibu-ibu yang datang katanya untuk bersalin, tetapi belum ada tanda-tanda. Akhirnya ibunya harus tunggu beberapa jam lagi atau ibunya harus pulang dulu ke rumah. Akibatnya apa? Membuang ongkos teman-teman ya. Buang waktu bagi teman-teman karena datang lalu diperiksa lalu pulang. Baik kalau pakai BPJS atau pakai jaminan kesehatan. Kalau tidak, teman-teman harus bayar biaya pemeriksaan lain dan sebagainya. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan memberikan tips bagi teman-teman untuk mengenal tanda-tanda yang tepat atau saat yang tepat bagi teman-teman untuk datang ke puskesmas atau untuk datang ke rumah sakit bila mana waktu teman-teman ingin melahirkan, supaya teman-teman tidak memperpanjang lama perawatan di rumah sakit atau tidak lama tunggu di rumah sakit. Karena apa? Ya, proses melahirkan terutama bagi ibu yang baru pertama kali melahirkan itu merupakan sesuatu hal yang ditunggu-tunggu. Kedatangan seorang manusia baru, kedatangan seorang bayi baru ke dunia itu merupakan suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh suatu keluarga. Oleh karena itu, kita penting untuk mempertimbangkan waktu yang tepat nih, apalagi di musim pandemi begini. Teman-teman datang ke fasilitas kesehatan itu malah akan mempermudah teman-teman untuk terjangkit oleh berbagai macam penyakit, terutama ya yang lagi booming sekarang yaitu pandemi COVID-19. Penting teman-teman supaya tahu bagaimana atau kapan sih teman-teman harus ke rumah sakit untuk melahirkan atau kapan sih teman-teman harus ke puskesmas. Berikut adalah tips-tips yang akan saya bagikan. Tapi sebelum itu teman-teman harus mengerti dulu bahwa proses melahirkan itu merupakan suatu yang sangat kompleks yang sudah dirancang oleh Tuhan dan merupakan suatu kerja keras yang harus dilalui seorang perempuan atau seorang ibu, di mana dia harus mempertaruhkan hidupnya, dia harus mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati untuk mempertahankan bayinya. Nah, kadang juga di situasi seperti ini teman-teman harus memilih siapa yang harus bertahan hidup pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, biasanya teman-teman di buku merahnya ibu-ibu itu atau buku kontrolnya ibu-ibu itu ada tertulis hari pertama haid terakhir. Nah, hari pertama haid terakhir, kemudian dari situ akan dihitung nanti tafsiran persalinannya atau usia kehamilannya. Nah, kadang-kadang nih ya keluarga baru itu datang karena menurut perkiraan dokter tanggal sekian, menurut perkiraan bidan tanggal sekian, jadi makanya saya datang padahal belum ada tanda-tanda melahirkan. Nah, berikut adalah penjelasan ringkas yang mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Nah, teman-teman, proses melahirkan itu ada 4 kala teman-teman, secara sederhana ya, atau ada 4 fase. Teman-teman medis lebih mengenal dengan sebutan kala, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Nah, kala ini itu berlangsungnya itu berjam-jam. Nah, yang pertama itu kala 1. Kala 1 itu dimulai ketika adanya pengencangan atau kontraksi daripada rahim sehingga mengakibatkan adanya pembukaan jalan lahir atau pintu rahim sampai lengkap. Nah, kala 2 itu dimulai ketika pembukaan sudah lengkap sampai bayi keluar.
Nah, kala 3 ketika plasenta atau ari-ari keluar. Nah, kala 4 itu dimulai ketika ari-ari sudah keluar sampai dengan 2 jam setelah bayi lahir atau 2 jam postpartum orang kesehatan bilang. Nah, teman-teman, tadi saya sudah bilang bahwa proses melahirkan itu merupakan suatu yang sangat kompleks, di mana terjadinya pengencangan atau pengerasan daripada rahim, atau orang kesehatan menyebutnya kontraksi, sampai terjadinya penipisan daripada mulut rahim, lalu terjadi pembukaan, baru janin keluar, dan terjadilah proses yang dinamakan dengan melahirkan. Berikut adalah tanda-tanda yang terjadi beberapa jam sebelum teman-teman melahirkan, sehingga teman-teman bisa memilih itu adalah saat yang tepat untuk teman-teman segera ke puskesmas atau segera ke rumah sakit untuk melahirkan. Yang pertama adalah adanya perut kencang-kencang yang berlangsung beberapa detik, kemudian kencang-kencang atau rasa sakit di perut itu menghilang dengan sendirinya. Lalu muncul lagi, nyeri lagi, menghilang lagi, atau secara periodik namanya. Nah, rasa sakit atau perut kencang-kencang itu diakibatkan oleh karena mengerasnya otot-otot daripada rahim yang mendorong bayi dan plasenta ini keluar. Akibat dari kontraksi atau akibat dari mengerasnya rahim ini mengakibatkan adanya penipisan daripada mulut rahim. Lalu diikuti dengan adanya pembukaan atau mulut rahimnya itu mulai terbuka. Nah, teman-teman, akibat dari terbukanya mulut rahim ini maka muncul tanda yang kedua, yaitu keluarnya lendir disertai darah dari jalan lahir. Keluarnya darah dan lendir ini merupakan tanda bahwa sudah mulai ada pembukaan, orang kesehatan bilang. Pembukaan itu adalah mulut rahim yang dari awalnya tertutup lalu menjadi terbuka. Nah, di depan mulut rahim ini sendiri itu ada pembuluh darah yang banyak. Akibat dari dorongan dari atas mengakibatkan mulut rahim ini terbuka, sehingga pembuluh darah di sekitar mulut rahim itu pecah. Maka keluarlah lendir yang disertai dengan darah. Kemudian yang tanda yang berikut adalah teman-teman merasa ingin buang air besar terus atau sering ke kamar mandi. Ya, itu tadi karena proses yang sangat kompleks tadi. Janin dari atas mendorong otot-otot di panggul teman-teman, lalu merangsang sistem persarafan sehingga teman-teman merasa bahwa ingin buang air besar. Itu adalah tanda-tanda yang pas supaya teman-teman segera ke rumah sakit, sehingga teman-teman tidak perlu menunggu lama lagi sampai di rumah sakit. Nah, ketika sampai di rumah sakit, teman-teman kemudian diperiksa, barulah kemudian bidan atau dokternya memberitahukan, oh iya ibu, kita tunggu beberapa jam lagi, kita akan pantau dan ibu akan segera dipimpin untuk mengejan atau untuk melahirkan. Nah, berikut adalah hal-hal yang penting yang sering terjadi nih bagi teman-teman, terutama keluarga baru ya, anak pertama. Jadi kadang kurangnya persiapan, jadi datang ke rumah sakit kadang lupa membawa pakaian bayi, lupa membawa topi, lupa membawa kain yang banyak, sehingga waktu bayinya lahir kadang, mana topinya bu, mana topinya, pak mana topinya, mana sarung tangannya, aduh, baru buru-buru ke rumah ambil lagi topinya. Nah, itu akan sangat ribet. Jadi berikut adalah hal-hal yang perlu teman-teman persiapkan sebelum ke rumah sakit dan puskesmas. Yang pertama itu jangan lupa membawa buku merah atau buku kontrol kehamilannya teman-teman. Itu yang penting supaya dokter, bidan, dan perawat di rumah sakit dapat melihat riwayat kontrol kehamilan dari teman-teman supaya dapat memilih cara persalinan yang tepat bagi teman-teman. Yang kemudian adalah perlengkapan ibu. Apa perlengkapan ibu yang perlu dibawa? Yaitu pampers. Pampers ini dipakai ketika teman-teman atau ketika ibunya sudah melahirkan bayi, lalu dipakailah pampers. Kemudian yang ketiga yang perlu teman-teman persiapkan adalah perlengkapan bayi. Perlengkapan bayi tidak perlu banyak-banyak teman-teman, cukup pakaian bayi. Kain bayi itu bawalah secukupnya, minimal 3 atau 4. Kemudian sarung tangan bayi, kemudian sarung kakinya, lalu jangan lupa juga untuk topinya supaya bayinya tidak kedinginan. Nah, itu hal-hal yang penting untuk teman-teman bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Pengalaman yang saya alami
Sewaktu teman-teman di rumah sakit, terutama bagi ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkannya ini, belum waktunya mengejan, jadi mengejan sendiri. Hal yang perlu teman-teman ingat, yang perlu teman-teman ikuti, bahwa teman-teman sampai di rumah sakit ikuti instruksi tim medis, ikuti instruksi bidannya, ikuti instruksi dokternya. Kalau bidannya bilang, ibu jangan mengejan dulu, ibu jangan, orang Kupang bilang ibu jangan muku dulu, maka jangan dulu karena belum saatnya. Ketika di bawah pembukaan sudah lengkap, atau ketika mulut rahim ini dia sudah melebar kurang lebih 10 cm itu maksimal, baru disuruh untuk mengejan. Nah, terus kadang juga tidak jarang ditemukan bahwa sudah diberitahu supaya tidak mengejan dulu, tapi ibunya tetap mengejan karena tidak tahan untuk nyeri lagi. Lalu apa yang teman-teman lakukan kalau gitu, kalau sudah tidak tahan nyeri lagi, padahal pembukaan di bawah belum lengkap? Jadi teman-teman cukup tarik nafas yang dalam lewat hidung, lalu buang lewat mulut. Lakukan itu secara terus-menerus untuk melatih relaksasi teman-teman, supaya teman-teman tidak terlalu merasa nyeri ketika melahirkan. Dan yang penting teman-teman ketahui bahwa melahirkan itu adalah suatu proses atau suatu kerja keras yang dilakukan oleh ibu, dan itu sangat menguras tenaga. Nah, sambil menunggu pembukaan lengkap, jadi teman-teman perlu asupan energi yang cukup. Jadi perlu banyak minum, teman-teman harus makan supaya ada tenaga waktu mengejan. Nah, banyak nih ibu-ibu yang baru datang ke rumah sakit karena saking nyerinya, malas makan, jadinya tidak makan. Akibatnya apa? Ketika disuruh mengejan, tidak ada tenaga lagi. Efeknya apa? Janinnya tidak lahir-lahir, jadi tidak maju-maju nanti. Akhirnya harus ditambah perangsang, atau berujung di meja operasi. Nah, harusnya itu perempuan itu sangat mengharapkan suatu proses melahirkan secara normal. Nah, oleh karena itu teman-teman wajib untuk patuh terhadap arahan-arahan yang disampaikan oleh bidan atau oleh dokter selama teman-teman di rumah sakit. Nah, kemudian teman-teman, kita berbicara tentang pembukaan ya. Kadang nih ada ibu-ibu ketika dikasih tahu bahwa ibu belum saatnya mengejannya karena pembukaannya belum lengkap nih. Ini teman-teman sering bingung nih, dok, memangnya pembukaan itu sampai berapa sih, dan berapa lama sih pembukaan itu? Nah, pembukaan itu teman-teman dihitung dalam satuan sentimeter. Nah, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 4, pembukaan 5, pembukaan 6, sampai pembukaan 10. Nah, ketika pembukaan 10 itu baru dikatakan bahwa pembukaannya sudah lengkap dan teman-teman diminta untuk mengejan, sehingga proses persalinannya dapat berlangsung. Nah, ketika atau saat kapan teman-teman dikatakan pembukaannya lengkap nih, atau saat kapan dikatakan pembukaannya 1 cm? Nah, itu dari pemeriksaan dari teman-teman bidan atau teman-teman perawat atau teman-teman dokter. Pembukaan 1 itu dari teorinya itu dikatakan ketika dilakukan pemeriksaan dalam, 1 jari pemeriksa itu masuk ke dalam mulut rahim. Kemudian 2 jari itu bawah, 2 jari pemeriksa masuk dalam mulut rahim. Lalu ketika jari bidan atau dokter masukkan ke dalam mulut rahim lalu dibuka begini, nah itu disebut dengan pembukaan lengkap. Lalu teman-teman kemudian dipimpin untuk bersalin. Nah, hal yang perlu diperhatikan selama teman-teman itu bersalin, bahwa ikuti arahan dari teman bidan atau dokter. Ketika disuruh, ayo ibu mengejan, ya mengejan, istirahat dulu, ya istirahat dulu. Karena ada banyak pengalaman ibu-ibunya tidak patuh atau pasiennya tidak patuh, sehingga mengakibatkan persalinannya berlangsung lama, dan itu berdampak buruk bagi teman-teman dan berdampak buruk juga bagi bayinya. Oleh karena itu teman-teman penting memperhatikan hal-hal ini. Oke, teman-teman, saya rasa itu saja tanda penting atau saat yang tepat untuk teman-teman datang ke rumah sakit atau datang ke puskesmas. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oh iya, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan jawab, atau jika mempunyai kesempatan khusus saya akan membuatkan videonya. Jangan lupa untuk
terus stay di Dokvansa Untub, karena setelah ini nanti akan ada teman-teman dokter yang akan membahas tanda-tanda kehamilan bagi perempuan. Oke, see you next time.